Oke, baik sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat rezeki seluruh Nusantara, ya silakan ya ajak sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung di sini, ya yang jauh silakan untuk mendekat, yang dekat silakan untuk merapat. Insya Allah saat lagi kita akan segera mulai ya kajian magnet rezeki, ya kajian magnet rezeki dengan jurus yang pertama, ya jurus pembuka dari bagaimana Allah senantiasa hadirkan rezeki yang berlimpah kepada kita. Ya jurus pertama ini adalah tentang perisai rezeki. Insya Allah saat lagi kita akan segera mulai. Jadi masih ada beberapa kesempatan. Silakan ajak sahabat-sahabat yang lain untuk ikut live juga di sini ya bersama-sama dengan kita semuanya untuk saling thalabul ilmi bersama-sama di sini insya Allah. Saat lagi kita akan juga undang ya sahabat dan guru saya yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Rika ya Mulyaningsih. Beliau dari Pati, insya Allah nanti akan juga bergabung dengan kita, akan share ilmu yang luar biasa kepada kita juga bagaimana ya kita bisa digerojok oleh rezeki. Karena ya seringkali kita ketahui ya bahwasanya ada rezeki di luar sana ya, tapi kita kejar-kejar nih. Semakin kita kejar masih ada dua kemungkinan ya. Yang pertama ya bisa jadi itu kita bisa dapat, tapi masih ada kemungkinan juga kita nggak dapat. Kalaupun toh dapat, belum tentu itu dapatkan keberkahannya. Tapi di sisi lain ada orang yang sekedarnya saja ikhtiar, tapi rezekinya justru berlimpah, rezekinya justru mendekat. Ya, bagaimana pola ini orang yang kedua? Ternyata ini nanti akan kita kupas. Justru ini, ya, ini yang dipelajari di ilmu rahasia magnet rezeki. Justru ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti apa itu? Bagaimana itu? Sesaat lagi kita akan segera mulai. Jadi siapkan, silahkan sahabat-sahabat semuanya ya, ajak sahabat-sahabat yang lain untuk juga ikut bergabung di sini untuk live Instagram ya, untuk bersama-sama saling belajar di sini. Insya Allah nanti ya record dari kajian kita juga akan kita post juga di YouTube ya Best Learning Center, dan juga kita share juga linknya di grup pembinaan kita, grup FB kita Sofial Official. Jadi silakan bagi sahabat-sahabat yang belum bergabung nanti juga bisa untuk bergabung ya. Jika nanti belum tahu linknya, silakan nanti ketikkan di kolom komentar, kita akan juga share di sini. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya ya, insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang bagaimana ya Allah ya mudahkan rezeki kita ya. Kita ikhtiar sedikit saja rezeki justru berdatangan ya. Kita dulu diam rezeki bisa datang. Bagaimana itu ya, saat lagi kita akan segera mulai. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ya, apa kabarnya sahabat-sahabat magnet rezeki ya dan Best Learning Center di seluruh Nusantara? Semoga senantiasa dihadirkan kemuliaan, kejayaan, ya kebahagiaan, kesehatan, senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari senantiasa kita panjatkan ya rasa syukur ini, rasa yang luar biasa ini ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai bentuk implementasi rasa syukur ini ya, mari senantiasa kita lantunkan kalimat yang luar biasa, kalimat yang justru akan menambahkan rezeki kepada kita, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin ya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang insya Allah dengan kita mengamalkan ilmu ya, ilmu Allah yang luar biasa ini, kita pun akan termasuk bagian dari umat Rasulullah yang nantinya akan dapatkan syafaat beliau. Dan insya Allah ya dengan kita mendapatkan syafaat beliau, kita pun akan sama-sama saling selamat satu sama lain. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya ya. Tadi di pengantar sudah kita sampaikan ya, ada dua pribadi manusia yang berbeda dalam mencari rezeki. Ya, ketika kita yang melihat di sana ada rezeki, kita kejar-kejar. Semakin dikejar masih ada dua kemungkinan ya. Yang pertama kemungkinannya adalah semakin dikejar, semakin nggak dapat ya, rezekinya semakin menjauh. Seringkali kita jumpai dalam harian kita. Semakin kita tawarkan produk kita kalau kita jualan, apa yang terjadi? Orang semakin ilfil, orang semakin menjauh kepada kita. Yang kedua, kalaupun toh itu dapatkan, kita butuh effort yang luar biasa dan belum tentu dapatkan keberkahannya. Seringkali apa? Karena kita mengejar-ngejar rezeki sampai nggak ingat kepada siapa? Sang pemilik rezeki. Ya, naudzubillah. Maka masih ada pola yang kedua.
ya kita ikhtiar sedikit rezekinya justru berdatangan, atau kita baru menggetarkan saja, kita baru berdoa, baru berangan-angan saja rezeki bisa berlimpah kepada kita. Bagaimana itu caranya? Ini akan kita kupas dalam beberapa menit ke depan ya. Tapi sebelum itu mohon izin, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum saya sambungkan kepada sahabat dan guru saya yang luar biasa Dr. Rika Mulyaningsih dari Pati. Ya, kita akan sharing bersama, diskusi bersama di sini nanti. Ya, mohon izin kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya ya, Masya Allah telah bergabung ya guru-guru saya yang luar biasa di sini ya, sahabat-sahabat juga yang luar biasa. Ada Pak Nurudda yang beliau ketua Korwil Manet Rezeki dari Bandung ya, ada Mbak Yunita Fauziah, ini sahabat yang senantiasa rutin istiqomah hadir di majelis ilmu ya, ini dari Sumbawa ya, NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah ya. Baik, saya akan sambungkan terlebih dahulu saya yang Insya Allah juga akan siap berbagi ilmu pada pagi hari ini ya, Dr. Rika Mulyaningsih. Ya, sambil menunggu ya, terhubung nih. Alhamdulillah, udah mulai terhubung ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofi. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya. Kita ini mumpung masih di bulan Syawal ya. Mohon maaf lahir batin, dokter. Ya, sudah lama sekali kita nggak berjumpa secara langsung ya, dokter ya. Ya, kami sematan ugi dok ya. Insya Allah kita akan sharing kita pada pagi hari ini tentang tema kita tentang perisai rezeki ini dok ya. Insya Allah setiap Jumat kita akan share live Instagram ya jam 9 sampai jam 10 Insya Allah dengan ya para trainer Manet Rezeki yang luar biasa, termasuk ya guru-guru saya ya, ini ada Dr. Rika dan lain sebagainya ya. Ini baru pengantar dulu, di pengantar ilmu rahasia Manet Rezeki. Insya Allah Jumat besok kita dengan Budian Reganis ya, CTMR dari Malang. Jumat berikutnya ada Ustadz Solihin dari Lampung, beliau ketua Korwil ya Manet Rezeki dari Lampung, sudah konfirmasi sudah siap untuk berbagi. Jumat berikutnya nanti dengan Teh Gita dari Bandung ya. Insya Allah nanti selanjutnya juga ada di sini ada Pak Nurhuda ya. Semoga nanti juga berkenan untuk bisa sharing lagi di sini bersama-sama dengan kita semuanya ya. Masya Allah. Ya. Baik, sebagai pengantar ini Dokter Rika, monggo silakan ya untuk sapa sahabat-sahabat semuanya yang telah bergabung pada pagi hari ini. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan sama Pak Sofi. Sepertinya saya memang harus dipaksa seperti ini ya sama Pak Sofi. Aduh, ya Allah, ya udah. Kita ngobrol santai saja. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua teman-teman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ini kebalik, saya harusnya yang belajar sama Pak Sofi nih, guru saya Pak Sofi yang selalu intens istiqomah tiap hari ya. Tiap hari kemarin di bulan Ramadan kan tiap hari selalu ada kajian dengan NSP, dengan kajian Magnet Rezeki ya. Kita hari ini mau belajar bersama tentang perisai rezeki. Tadi Pak Sofi sudah menjelaskan, sedikit membuka. Kadang kita tidak tahu rezeki kita itu ada di mana. Ada rezeki di sana, kita kejar, nggak dapat, kita pindah lagi, kita kejar yang lain. Atau kadang kita kan ini ya, lihat temen jualan ini kok berhasil ya, saya juga ikut jualan ini, tapi ternyata nggak sukses di bidang itu, pindah lagi ke yang lain. Nah tadi Pak Sofi sudah menjelaskan, kadang kita mengejar rezeki itu sampai melupakan si pemberi rezeki, yaitu Allah ya. Nah kalau di Manet Rezeki ada slogannya, orang yang mengenal Allah itu mengejar rezekinya dengan taubatik. Kalau orang yang tidak mengenal Allah mengejar rezekinya warakalohi. Nah itu ya. Nah, kenapa sih rezeki kita tidak banyak atau rezeki kita kok tidak sesuai dengan keinginan kita? Padahal Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Berarti kalau Allah adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang itu kan rezekinya sama ya, antara satu manusia sama manusia yang lain. Nah,
rezeki Allah itu sebenarnya seperti air bah, ya, yang turun dari langit. Kita manusia yang ada di bawahnya, otomatis kalau air itu turun dari atas, yang ada di bawahnya pasti akan terkena rezeki, ya. Itu sama. Nah, ada beberapa orang yang berada di bawah, tapi dia tidak mendapatkan rezeki, tidak sebanyak yang lain. Kenapa? Karena beberapa orang ini memasang perisai dalam dirinya sendiri, ya, sehingga saat Allah menurunkan rezeki itu dia sudah membentengi dirinya, akhirnya karena sudah terbentengi, rezeki dari Allah yang dari atas itu tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke dia, atau beliau hanya mendapatkan cipratannya, ya. Cipratannya misalnya kita pakai payung, kita kecipratan. Nah, cipratannya rezeki itu disebut dengan UMR. Nah, UMR tiap daerah beda-beda, seperti itu. Nah, kadang kita tidak merasa kita mempunyai perisai. Nah, ini yang tidak bagus, ya. Saya sudah banyak teman-teman yang sudah menjalankan magnet rezeki atau yang belum menjalankan magnet rezeki pun selalu bertanya, kok rezeki saya hanya segini-segini saja, ya. Padahal katanya Allah rezekinya banyak, Allah Maha Kaya. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba mengevaluasi diri kita sendiri, musabahah. Apa sih perisai rezeki kita itu apa saja? Nah, itu dulu Pak Sofi yang untuk sesi pertama ini. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ya, tadi juga dijelaskan oleh Dr. Ika yang luar biasa nih ya, guru saya, sahabat saya yang luar biasa ya. Bahwasanya ternyata memang sejatinya Allah itu ya Goniyun, ya, maha pemberi rizki, ya Goniyun, maha kaya, ya Rozak, ya maha pemberi rizki. Allah sejatinya sudah jamin rezeki setiap manusia, ya Allah tuh udah jamin rezeki setiap manusia. Ini juga dijelaskan dalam Quran surat Hud, ya, Quran surat Hud ya, ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ya. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah, ya, rezekinya. Jadinya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Allah sejatinya gerojokin tuh tadi ya, seperti air bah, rezeki itu digerojokin dari atas turun ke bawah. Namun ya, logikanya kalau kita ini umat manusia berada di bawah, harusnya kalau emang rezeki itu digerojok dari atas turun ke bawah, kita basah kuyup nih, kita kelep nih dari rezeki ini. Tapi kenapa ya kok masih banyak orang-orang yang belum berlimpah di rezekinya, yang masih dapatkan tadi tetesannya rezeki saja, nggak basah kuyup, ya, dia baru dapatkan tetesannya saja, ya. Inilah tadi disebut dengan namanya UMR, ya. Kenapa? Karena ternyata ya banyak sekali orang tanpa disadari dia pasang di perisai rezeki, dia pasang di penutup, ya. Semakin dia protes kepada Allah, dia semakin perkuat di perutnya. Adakala kalau kita ini dihadirkan ujian, persoalan apapun itu persoalannya, apa yang terjadi? Kita semakin apa? Tertekan, hidup semakin deg-degan, hidup semakin gak nyaman, kita semakin protes kepada Allah. Saat kita semakin protes kepada Allah, maka yang terjadi apa? Ya, ibarat kita itu ya mohon maaf ya, ibarat kita itu mau meludah tapi meludahnya itu ke atas, maka yang terjadi apa? Akhirnya akan turun mengenai diri kita sendiri. Saat kita protes kepada Allah, sejatinya itu salah alamat, ya. Karena sejatinya dalam Quran surat An-Nisa 79 juga dijelaskan, ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma'asobaka min hasanati famin Allah. Dan adapun kebaikan, ya, seluruh kebaikan rezeki, keluarga yang harmonis, semuanya itu datangnya dari mana? Dari sisi Allah, famin Allah. Wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Dan adapun segala bentuk sayyatin ketidakbaikan, hutang belum lunas, piutang belum terbayar-bayar, ya, rumah tangga belum harmonis, terutama di era pandemi ini, ya, kok rezeki kok masih belum bisa lancar, bisnis belum lancar-lancar, ya. Sejatinya datangnya dari mana? Famin nafsik, ternyata dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita protes kepada Allah, ternyata ini beda. Karena kita sendiri yang pasang perisai rezeki ini, ya. Jadi tanpa kita sadari kita pasang perisai rezeki, maka rezeki akan senantiasa berlimpah manakala justru kita buka perisai rezeki. Nah, apa ini perisai rezeki? Ini akan kita kupas nih di sesi ini, ya, saat lagi. Jadi tadi sampai kali Dr. Ika, orang yang belum mengenal Allah, ya, dia kejar-kejar tuh rezeki, namanya adalah workaholic, ya. Dia pekerja yang holik yang luar biasa. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, bahkan, ya, berangkat pagi, pulang malam, berangkat, ya, pulang pagi lagi. Sampai dia nggak inget ada rezeki yang luar biasa yang ada di rumah. Dia kejar-kejar surga di luar sana, sampai dia nggak inget ada surga di rumahnya, ya, yang diabaikan, ya.
bagaimana perasaan pasangannya, ya, bagaimana ya dengan anak istrinya, bagaimana dengan orang tuanya, ya, tersakiti nggak hatinya? Dia semakin dikejar-kejar tuh rezeki, usahanya kok buka cabang di sana-sana tiba-tiba kok tutup-tutup, ya. Maka harus kita cek dulu, bahagia nggak istrinya, bahagia nggak pasangannya, bahagia nggak anaknya, ya, bahagia nggak orang tuanya, ya. Kita harus cek di sini. Ini kalau kita semakin tidak pedulikan itu, kita tanpa sadari ternyata ini pasang perisai rezeki. Ya. Apa ini perisai rezeki ya? Perisai rezeki ini ya sahabat semuanya, saking harusnya, saking banyaknya tanpa kita sadari justru kita apa? Ya, pasang ini kuat-kuat ya. Kita bilang apa? Oh, saya nggak ada perisai rezeki. Semakin kita bilang nggak ada perisai rezeki, justru kita pasang ini kuat-kuat ya. Namanya adalah anania ya, penonjolan diri. Kita merasa paling benar. Selain kita merasa paling bersih, paling benar, di situ kita malah justru pasang perisai rezeki ini kuat-kuat. Nah, apa ini perisai rezeki? Ya, perisai rezeki ini ada banyak sekali sahabat-sahabat ya. Nanti akan dikupas juga oleh Dokter Ika. Saking banyaknya sahabat, ya, tanpa kita sadari kita sering melakukannya. Apa itu? Ya, coba kita cek. Pernah nggak sahabat? Ya, ya pernah nggak kita itu ya dendam, nah, dengki, dongkol, ya kita ini apa mutus tali silaturahmi, ya kita menyebabkan adanya tetesan air mata orang-orang yang ada di rumah kita, ya masih ada tetesan air mata dari ibu kita, ya, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, ya. Kalau itu masih terjadi, di situ kita sedang pasang perisai rezeki kuat-kuat tanpa kita sadari, ya. Nah, apa ini perisai rezeki sejatinya? Ya, ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, ya. Kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Ya, jadi ini adalah perisai rezeki. Nah, lebih lanjutnya, lebih dalamnya, insya Allah akan dibahas oleh sahabat saya, guru saya luar biasa. Monggo silakan Dokter Ika untuk disambung lagi. Sambil menunggu, ya, silakan sahabat-sahabat jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama sahabat semuanya. Ya, monggo silakan Dokter Ika. Ya, terima kasih Pak Sofi. Tadi Pak Sofi sudah menjelaskan apa perisai rezeki kita itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tanpa kita sadari kita tuh sudah memasang perisai. Semakin kita tidak sadari perisai kita, semakin tebal perisai itu, akhirnya rezeki Allah pun semakin tidak nyampe kepada kita. Yang kita dapat ya hanya segitu-segitu aja. Nah, karena itu kita perlu menyadari perisai kita itu apa saja. Tadi Pak Sofi sudah menjelaskan dengki, dongkol ya, mungkin pasangan kita tidak suka atau anak kita tidak suka, itu sudah perisai rezeki. Tapi kadang itu kita tidak sadari. Demikian dengan saya waktu itu ya, sebelum mengenal magnet rezeki pun saya nggak menyadari kalau itu ternyata sebuah perisai rezeki ya. Nah, kalau sekarang kan banyak ya apa namanya ini misalnya kalau tanpa kita sadari waktu ibu-ibu misalnya jemur baju ya, ini kan sudah musimnya sudah perubahan dari musim ke hujan ke kemarau ya, musim panas. Nah, waktu menyemur cucian ya tiba-tiba ada hujan. Nah, si ibu tuh kan pasti bilang ya hujan, cucian baru dikeluarin sudah hujan. Nah, itu ternyata itu juga salah satu perisai rezeki. Kenapa? Karena hujan itu adalah rahmat, adalah rezeki dari Allah. Tapi kita sudah mengeluh di titik pertama hujan datang tuh kita mengeluh ya kok hujan. Nah, itu ternyata sudah perisai rezeki, kita sudah berburuk sangka sama Allah. Nah, seperti itu. Nanti ditambah lagi, kalau ibu-ibu itu kan sukanya kalau pagi ke tukang sayur ya, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ulon. Nah, itu ternyata juga di situ perisai rezeki tanpa kita sadari. Walaupun itu cuma ngobrol hal yang ringan lah, tapi ternyata perisai rezeki tanpa kita sadari kita melukai hati tetangga kita, teman kita. Nah, seperti itu Pak. Nah, terus banyak lagi. Salah satunya yang paling sering itu saat ini itu hutang. Ya, hutang. Hutang itu salah satu perisai rezeki yang paling besar. Kenapa? Sekarang itu kalau orang usaha itu kan biasanya selalu gini, usaha itu harus ada modal. Modalnya dapat dari mana? Kalau dalam kondisi seperti ini, modal usaha itu banyak kan dari kita hutang. Ya, nah kadang hutang itu kita menyebutnya hutang, padahal itu sebenarnya itu kita sudah dikasih amanah sama orang lain untuk mengelola uang itu. Nah,
kalau kita menyebut itu amanah, itu pun nanti hasilnya pun akan berbeda. Seperti itu. Jadi jalannya nanti akan berbeda. Seperti itu Pak Sofi. Monggo. Baik, Masya Allah, ya luar biasa ya. Jadi perisai rezeki ini saking banyaknya ya kita tidak mudah nih ya. Yang mana nih? Jangan-jangan saya ini juga perisai rezeki. Jangan-jangan nih saya juga perisai rezeki. Jadi inti dari perisai rezeki ini ya sahabat semuanya ya ada 3 hal ya. Ada 3 hal inti dari perisai rezeki ini. Yang pertama adalah satu yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Jika ada suatu hal yang kita ini kok ternyata semakin jauh dari ketaatan Allah, dari ridhonya Allah, berarti di situ kita pasang perisai rezeki. Contohnya apa? Saat kita itu menolak perintahnya Allah. Jadi kita ini sudah diperintahkan oleh Allah saat dunia adalah beribadah kepada Allah. Tapi kok kita meninggalkan untuk beribadah kepada Allah, ya maka yang terjadi kita pasang perisai rezeki ini kuat-kuat. Ya. Jadi ini juga dicontohkan oleh siapa? Ya, lawannya Nabi Adam, ya iblis. Iblis diperintahkan oleh Allah, ya untuk apa? Bersujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau. Dia menolak perintah. Apa yang terjadi? Dia dinaskan oleh Allah, pasti dijamin tidak akan masuk surga lagi. Dia selama-lamanya setelah di bumi nanti akan masuk neraka abadan abadi. Kenapa? Karena dia menolak perintah. Ini hati-hati, ini yang pertama. Yang kedua adalah ini justru lebih bahaya lagi yang kedua. Kalau yang pertama ya, kalau kita tentang ketidaktaatan kita kepada Allah dengan taubatan nasuha cukup sahabat semuanya ya. Tapi jika yang kedua ini apa ini? Berhubungan dengan sesama makhluk. Ada nggak orang-orang yang kita zalimi? Ada nggak orang-orang yang tersakiti hatinya ya? Jadi yang pertama tadi berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah, yang kedua adalah berhubungan dengan sesama makhluk kita ya, sama makhluk Allah. Bisa dengan orang lain, pasangan. Jadi nanti ada jurus sendiri namanya terumbu karang. Ya kita cek justru terumbu karang terbesar biasanya orang-orang yang kita dolimi itu justru orang-orang yang ada di sekitar kita, ya pasangan kita, anak-anak kita ya. Maka kita sadari kalau ya hidung saja yang kita nempel di diri kita ini ternyata bukan milik kita, itu milik Allah ya. Mata ini adalah milik Allah. Maka sejatinya anak pun pasangan kita itu bukan milik kita. Itu adalah apa? Titipan dari Allah, amanah dari Allah. Ya, persoalannya begini sahabat semuanya ya. Saat kita dititipin laptop saja oleh tetangga kita, oleh sahabat kita jaganya luar biasa. Anak mau deketin aja kita nggak boleh, nanti lecet, nanti jatuh dan lain sebagainya ya. Tapi saat anak ya, tanpa kita sadari kita bentak-bentak, kita cubit ya, kita bikin apa anak itu menangis ya. Kita tidak amanah terhadap titipannya Allah. Ya, kalau tadi HP saja kita jaga itu titipannya manusia, tapi bagaimana dengan kita menjaga titipannya Allah? Tanpa kita sadari anak menangis karena kelakuan kita, ya, maka yang terjadi apa? Di situ kita pasang perisai yang luar biasa. Maka cek, ada nggak orang-orang yang terdolimi? Mungkin dengan lisan kita, mungkin karena tangan kita, mungkin karena kaki kita, ya, mungkin karena mata kita, ya. Tanpa kita sadari kita sering kali apa ini? Ini ada Instagram ya, kita explore di Instagram, kita melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita amanah nggak menjaga yang Allah titipkan lewat mata kita? Ya, kita mendengarkan apa ghibah dari tetangga-tetangga, sahabat-sahabat kita amanah nggak menjaga telinga ini ya. Maka saat itu kita tidak amanah ya, di situ kita pasang perisai rezeki ya. Maka yang ketiga tadi ya, kalau tadi yang pertama ketaatan kepada Allah, yang kedua berhubungan dengan makhluk, yang ketiga ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Allah sudah berikan nikmat demi nikmat kepada kita, ya. Kalau kita masih pasang apa dendam, dengki, dongkol, itu kita menyakiti diri kita sendiri, kita mendolimi diri kita sendiri, ya. Kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Ketika ini saat ini saja, ya, kita sudah zalim kepada Allah. Di situ kita juga pasang perisai rezeki. Allah titipkan hati kepada kita ini untuk senantiasa bersih, qalbun salim ya, jernih. Tapi saat kita tutupi dengan apa? Amarah, dendam, dengki, dongkol, kita justru apa? Mengotorinya sendiri, kita zalim nih. Ya, kepada hati yang dititipkan oleh Allah. Padahal kunci hubungan kita kepada Allah adalah kebersihan hati kita. Maka mari sahabat-sahabat semuanya hati-hati sekali di sini ya. Cek 3 ini ya, yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama manusia, dan berhubungan dengan diri kita sendiri ya. Kita sudah mau bersyukur nggak di detik ini, saat ini juga. Kenapa? Allah sudah kasihkan apa ini? Nafas ini luar biasa. Per kilogram, ya, per kilonya aja tabung gas itu udah berapa ya, berapa rupiah. Kita sudah dikasihkan oleh Allah dari lahir sampai dengan usia saat ini sudah berapa rupiah tuh kira-kira kalau dikuruskan dalam rupiah. Itu baru nafasnya, belum tangan kita, kaki kita, kuku saja kita nggak bisa menciptakan kuku ini untuk bisa panjang lagi, padahal hal yang kecil nih ya. Kalau kita ngamatin diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mampu untuk bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Nah, pada sesi berikutnya kita akan kupas nih ya sahabat semuanya. Nah, bagaimana jika ternyata saat ini ya masih ada nih
harta-harta atau dana-dana yang kita gunakan tidak halal, mungkin dari riba dan lain sebagainya ya. Mungkin saat ini kita sudah sering kali mendolimi keluarga kita. Bagaimana caranya agar Allah gerojokkan rezeki kembali kepada kita? Nah, bagaimana caranya ini? Ya, tadi disampaikan oleh Dokter Ika. Orang yang nggak mengenal Allah, dia justru workaholic ya. Dia mengejarnya dengan kerja. Tapi orang yang mengenal Allah justru dengan dengan taubat holik. Nah, seperti apa ini nanti? Ini nanti akan dikupas bareng-bareng dengan Dokter Ika. Tapi sebelumnya sepertinya ada pertanyaan nih sahabat semuanya. Apakah perilaku anggota keluarga juga akan berpengaruh terhadap perisai rezeki si pencari nafkah utama? Ya, Masya Allah ya. Ini nanti akan dijawab juga bersama-sama dengan Dokter Ika terlebih dahulu ya. Monggo silakan Dokter Ika di sesi yang ketiga ini. Perilaku keluarga berpengaruh pada si pencari rezeki ya Pak Sofi ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofi tentang terumbu karang ya. Kita ini pindah ke terumbu karang. Jadi terumbu karang kita dalam mencari rezeki itu orang tua, itu adalah mataharinya rezeki ya. Kemudian pasangan kita ya. Terus kemudian anak kita. Nah, itu adalah miracle-nya, triangle-nya terumbu karang untuk mencari rezeki. Nah, apabila misalnya si istri dalam rumah tangga itu kok dia tidak bahagia, entah itu karena sesuatu hal dia tidak merasa bahagia, otomatis dia dalam melayani suami pun juga tidak bagus. Nah, itu pun juga akan mempengaruhi dalam si pencari rezeki. Di sini yang menjemput rezeki kan suami ya. Nah, ada analoginya pernah cerita seperti ini. Pada suatu pagi si suami itu minta dibikinin kopi ya. Dibikinin kopi, tapi ternyata karena si istri waktu itu kan harus mengurus anak ya. Si istri multitasking gitu ya. Tidak ingat antara kopi antara garam sama gula ya. Akhirnya si istri itu ternyata dia naruhnya garam, kopi dikasihkan suami. Ini suaminya diminum, ternyata pada saat diminum suami itu rasanya bukan manis si kopi ini, rasanya asin. Nah, pada waktu itu si suami otomatis marah kan sama istri, kok bikin kopi kok nggak enak seperti ini kopi apa air laut. Nah, si istri pun marah, kamu tuh sebagai suami harusnya kayak gini bisa bikin sendiri ya. Saya sudah ngurus anak 10 misalnya. Nah, seperti itu kan pagi hari itu otomatis di dalam kondisi rumah pun tidak bagus. Akhirnya si bapak pergi kerja pun untuk menjemput rezeki pun dia sampai kantor pun rasanya akan moodnya juga nggak bagus. Nah, itu juga akan nanti mempengaruhi seperti itu. Jadi kita ciptakan suasana di rumah itu enak, namanya rumah itu tempat kembali. Maaf, ini guru saya, salah satu guru saya di kuliah pernikahan itu menjemputkan jika kita sudah bisa menciptakan baiki janati di rumah, insya Allah itu akan datang sendiri. Nah, yaitu tadi triangle-nya dari orang tua, pasangan kita, dan anak. Seperti itu, Pak Sofi. Mungkin Pak Sofi bisa menambahi lagi. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi fokus kita sejatinya perisai rezeki itu ya, kalau pertanyaan tadi sebentar ya. Ini sudah luar biasa ya, dijawab oleh Dokter Ika ya, sudah lengkap sejatinya ya. Memang sejatinya perisai rezeki ini ya memang tidak mudah. Semakin kita bersihkan ya, ini adalah fokus kita untuk membersihkan. Kenapa? Karena dia dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, kullu bani adamun khotaun wa khairul khotaina tawabun. Semua bani Adam itu pasti punya perisai rezeki, ya pasti punya salah, dan sebaik-baik yang punya salah adalah bertaubat. Ya, maka tadi sampaikan orang yang mengenal Allah mencari rezekinya justru dengan taubat holik, ya, bukan workaholic. Ya, jadi fokus kita ya saat ini adalah justru dengan membersihkan diri kita. Ya, jadi jangan sampai merasa karena keluargaku ini yang belum baik, ya ini mempengaruhi rezekiku, bukan. Tapi fokuslah kepada pembersihan diri kita untuk semakin perbaiki hablum minallah kita. Nanti akan kita kupas lebih dahulu bagaimana ya justru rezeki semakin meningkat manakala kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah ya. Namun sebelumnya bagaimana nih jika kita sudah sadar nih, ya Allah kok ternyata tanpa saya sadari saya sudah banyak nih pasang perisai rezeki. Nah, apa yang harus saya lakukan ya? Ini ada di dalam Quran ya, Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 13 ya.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu, kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya kita melepaskan perisai rezeki tadi. Kunci di mana kita bisa melepaskan perisai rezeki, tutup dari rezeki tadi. Ya, apa itu? Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Ya, maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Ampun, ya. Ampunan di sini bukan hanya sekedar apa, ya Allah saya mohon ampun, ya Allah saya istighfar, ya Allah, bukan. Tapi harus benar-benar ya kita memahami 4 hakikat istighfar ya. Senantiasa apa? Kita landasi dengan kita merasa bahwa kita ini ya punya salah. Tidak mungkin kita akan diampuni ya kalau kita hanya sekedar istighfar bilisan, kalau kita nggak menyadari bahwa kita ini punya salah. Maka mari pada kesempatan pagi hari ini sahabat-sahabat semuanya kita list ya, mari kita list apa saja kesalahan-kesalahan kita ya yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan keluarga kita ya, sama manusia, mungkin teman kantor, teman kerja ya, maupun apa karena kita sudah mendolimi diri kita sendiri. Kita list ya, paling tidak 5 atau 7 kita list. Nah baru kita apa? Kita lantunkan kalimat istighfar ya. Hakikat yang pertama menyadari kita punya salah, yang kedua apa? Benar-benar kita mohon ampun kepada Allah ya. Jadikan diri kita, nolkan diri kita, kita menghamba kepada Allah, kita bersujud. Karena apa? Dalam hadis ya riwayat ini disampaikan sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah manakala dia bersujud. Apa maksudnya? Kita memohon kepada Allah, benar-benar kita menolkan, kita mohon ampun kepada Allah. Maka di situ mulai pintu ya mulai dibuka nih. Ya, setelah itu apa? Ya, setelah itu benar-benar apa? Kita harus komit tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kita harus konsisten ya, istiqomah untuk apa? Niat benar-benar tidak akan mengulanginya lagi. Berikutnya apa? Juga timpa dengan amalan-amalan yang solih. Insya Allah dengan amalan-amalan yang solih juga akan menimpa ya amalan-amalan yang tidak baik, juga akan menghapuskan dosa-dosa kita, perisai-perisai rezeki kita. Nah, maka janji Allah apa? Yursilis sama alaikum midraro. Maka kami akan turunkan kepadamu dengan hujan yang sangat lebat. Ya. Berikutnya apa? Apa ini bentuknya? Kok saya disuruh istighfar, ya saya mohon ampun, taubatan nasuha, tapi kenapa kok malah diturunkan hujan sangat lebat? Ternyata hujan sangat lebat ini adalah bentuknya rezeki, ya. Wa yumdikum bi amwalin wa bani wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anharo. Dan kami akan berikan untuk kamu apa? Amwalin, jamaknya dari mal, ya. Harta-harta. Wa banin, jika yang belum, ya. Jadi jika yang masih punya utang, punya piutang, ya. Ini kuncinya, banyak-banyak baca istighfar, ya. Wa ja'alakum, berikutnya apa tadi? Wa yumdikum bi amwalin, ya, kita akan dibanyakin harta-harta. Wa banin, kita akan diberikan apa? Anak-anak. Jika saat ini masih belum punya keturunan, kuncinya di sini ternyata. Ya, wa banin. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anharo. Dan kita akan dibanyakan apa? Kebun-kebun yang di dalamnya sudah dialiri oleh sungai-sungai. Tapi apa yang terjadi? Malakum latar junalillahi wa qoro. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Maka sejatinya banyak dari kita nggak percaya. Justru rezeki dijemput dengan cara apa? Taubat holik, bukan dari workaholic. Dan fadilah dari kita yang membersihkan diri kita, taubatan nasuha ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ya 222 ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat yang bersihkan diri ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dari apa? Dari perisai-perisai rezeki ini, sahabat. Dan juga disampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan berikan apa? Kegembiraan dari kesedihannya, kelapangan dari kesempitannya ya, dan juga berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuncinya apa? Istighfar. Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, beliau senantiasa apa? Beristighfar 100 kali dalam sehari ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita setelah sholat 5 waktu baru apa? Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berikutnya langsung ya ganti yang lain. Berarti berapa? 3 nih rata-rata. Istighfar kita 3 kali dikali 5 baru 15. Rasulullah sudah dijamin masuk surga saja ya itu 100 kali lah. Kalau kita masih 15, apakah kita sudah lebih baik dari Rasulullah? Maka mari sahabat-sahabat semuanya kita perkuat ya untuk melepas perisai rezeki kita ya. Dalam satu hadis ya lewat Umar bin Khattab ya, Rasulullah ini sekali duduk mengucapkan istighfarnya 100 kali ya. Kalimatnya begini sahabat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Rabb, ya ampunilah aku ya. Wa tub alayya ya. Innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku ya. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang ya. Masya Allah, luar biasa ya. Maka mari sahabat-sahabat kita praktekkan di sini ya.
Baik, ini ada pertanyaan ya, Masya Allah luar biasa. Ini dari Mbak Yunita Fauziah ya, sahabat yang senantiasa rutin nih setiap pagi dan kajian-kajian kita ya bersama Manet Rezeki dan Best LC. Tes 1 2 3 ya, mohon maaf ya tadi sepertinya terjeda sebentar ya. Mohon maaf ini ada pertanyaan ya dari ya, mohon maaf tadi sepertinya terjeda sebentar ya. Assalamualaikum ya, ini anak sebagai titipan Allah yang harus kita jaga dengan baik. Bagaimana dengan kami yang bekerja dan anak kami taruh penitipan anak, apakah itu juga termasuk mendolimi ya Ustadz ya? Masya Allah ya. Baik sahabat-sahabat semuanya ya, mari kita cek ya, kita flashback dalam diri kita. Kenapa Allah hadirkan anak itu kepada kita? Karena Allah percaya kepada kita bahwa kita bisa menjaga anak kita. Ya, Allah titipkan anak itu, ya, kenapa bukan kepada orang lain? Kenapa bukan kepada orang tua kita menjadi adik kita? Tapi kenapa kok itu dititipkan kepada kita? Berarti Allah telah percaya kepada kita untuk kita merawat anak tersebut. Ya. Terus berikutnya, ketika Allah percayai kita untuk bisa merawatnya, ya, mendidiknya, merawat tumbuh kembangnya, tapi justru kita titipkan kepada orang lain, kira-kira bagaimana? Kita zalim nggak kepada Allah? Allah yang sudah mempercayai kita, malah justru kita titipkan lagi kepada orang lain. Coba kita cek dulu ya, dalam hati. Misalkan kita punya pekerjaan ya dari bos kita, tiba-tiba kita titip ini. Saya percaya banget nih, ya Pak Sofi, saya percaya banget Pak Sofi bisa mengerjakannya, ya. Dan hanya Pak Sofi nih, tiba-tiba diserahkan kepada saya. Tapi apa yang terjadi? Saya justru apa? Titipkan kepada orang lain. Tolong dong kerjain, gitu. Kalau bos kita tahu, ya gimana rasanya bos kita? Ya, semoga ya dengan ini bisa menjawab ya. Jadi sejatinya ya ini memang tidak mudah. Ini juga justru sejatinya masuk di Manet Rezeki for Parenting ya. Jadi nanti bisa lebih perlahan-lahan lagi ya. Senantiasa yang penting adalah kita senantiasa sadar dulu untuk kita semakin apa memperbaiki kualitas diri kita. Berikutnya ini ada pertanyaan juga dari Bu Nurul ya. Bagaimana menyingkronkan pemahaman bahwa rezeki sudah dijamin sama Allah dengan kewajiban kita sebagai manusia untuk berikhtiar? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi, bagaimana hubungannya? Ini Bu Nurul ya dari Sukoharjo ya, rutin untuk kekajian kita ya, Masya Allah. Ini guru saya yang luar biasa. Beliau penulis buku ya, lebih dari 100 buku dan lebih dari 70 bukunya telah terbit di Alex Media Komputindo ya, di Gramedia, Masya Allah. Ini guru-guru saya yang luar biasa. Nah, ya, bagaimana hubungan ikhtiar dengan hubungan dari ya rezeki yang sudah dijamin ya? Bagaimana hubungan ikhtiar dengan perisai rezeki? Ya, hubungannya adalah sama seperti saat kita ini naik sebuah mobil ya, sahabat. Saat kita itu ikhtiar, kita injak ya gas kita, pedal gas kita injak ya. Harusnya melaju dong ya. Tapi ternyata tanpa kita sadari masih kita pasang handbrake ya, gak bakalan jalan-jalan. Kenapa? Handbrake ini perisai rezeki. Sekuat apapun kita berikhtiar, nominal dapat sahabat semuanya ya. Nominal mungkin dapat, tapi nggak dapatkan keberkahannya. Ya rumah tangga nggak harmonis, ya anak-anak mungkin saja masih naudzubillah-nya tiba-tiba kena pergaulan. Kenapa? Karena kita masih fokus kepada apa? Mengejar rezekinya, bukan fokus untuk semakin dekat kepada Allah. Ya, maka bayangin jika perisai rezeki ini kita lepas dan remnya kita lepas, ikhtiar sedikit saja, baru kita injak gasnya sedikit saja, apa? Justru apa? Mobilnya melaju dengan ya luar biasa dengan lancar. Maka kunci di sini sahabat semuanya apa? Bukan kita mengenalkan ikhtiar kita, bukan. Ya, kalau levelnya nanti sampai ya, levelnya sudah menyatu dengan Allah, sudah sampai ke plus 7 plus 8, kan di mana rezeki masih plus 6 ya, plus 7 plus 8, maka yang terjadi apa? Kita ya rezeki itu begini ya sahabat semuanya. Rezeki itu ibarat seperti bayangan.
Ya, Allah ini adalah cahaya yang hakiki. Ya. Semakin kita kejar itu bayangan, semakin kita kejar ya bayangan, kita justru akan semakin menjauhi cahaya yang utama. Ya, semakin kita mengejar bayangan, semakin kita kejar tuh dunia, rezeki, semakin ikhtiarnya itu diperkuat kencang sekali, kita akan semakin apa? Nggak ingat waktu-waktu untuk ibadah, nggak ingat kepada Allah. Allah sudah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kita apa? Ya, masih ada tamu, masih ada klien. Ya. Kita kejar-kejar nih rezeki, tapi semakin dikejar nih bayangan, justru semakin menjauhi dari cahaya utama, semakin menjauh, cahaya semakin redup, gak bakal kita dapat. Nah, bagaimana justru ya kita ikhtiar sedikit, justru malah rezeki mengejar-ngejar kita. Ada caranya apa? Rubah pola kita, semakin kembali kepada cahaya yang utama, ya, cahaya yang abadi dan abadi, yang hak, yang tidak pernah apa? Tidak pernah. Kalau semuanya nanti pasti akan binasa ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya bahkan ya dalam Quran surat Al-Qasas itu apa? Semuanya ya semesta ini akan hancur kecuali satu, ila wajhah. Kecuali apa? Allah, wujudnya Allah. Maka kita kembali kepada cahaya utama. Maka yang terjadi apa? Saat ada lampu yang utama, kita mendekat, bayangan akan mengejar-ngejar kita, sahabat. Bahkan saat kita di titik kulminasi ya. Kalau saya basic saya matematika MIPA ya. Jadi kita dulu ada juga matematika tentang bagaimana menghitung segitiga bumi, ya, menghitung arah kiblat, menghitung ya dan sebagainya. Ada namanya titik kulminasi, di mana matahari tepat di bawah di atas kita, ya, kita tepat di bawah matahari. Jadi saat kita tepat di bawah cahaya, maka yang terjadi apa? Bayangan pun akan menyatu kepada kita. Kita sudah sampaikan, ya Allah cukup, ya Allah cukup. Allah terus gerojok tuh rezeki. Ya. Ini memang tidak mudah ya. Nanti kita akan perdalam lagi ya. Kan insya Allah akan dibantu dijelaskan juga oleh Dr. Rika ya tentang keutamaan kita bertaubat dan keutamaan kita semakin mendekat kepada Allah dengan bertakwa ini ternyata justru mengundang rezeki kepada kita. Ya, monggo silakan Dr. Rika. Masya Allah Pak Sofri. Tadi Pak Sofri sudah jelaskan ya, kalau kita semakin mengejar rezeki itu akan menjauh. Dan di dalam magnet rezeki kita diajarin kalau untuk mengejar rezeki kita kenal Allah ya dengan taubat ya. Tadi di surat surat 1 ayat 10 sudah dijelaskan minta ampun. Nah, kalau kita minta ampun sama Allah, insya Allah rezeki itu akan datang. Nah, hakikat istighfar tadi kan ada 4. Tapi selama ini kan kita istighfar tuh hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi istighfarnya itu tidak merasuk. Nah, itu yang membedakan. Kalau misalnya ada anak kita kok nggak tertib ya, misalnya kita kan selalu astagfirullahaladzim gitu kan, istighfarnya astagfirullahaladzim ya, itu kan istighfar tapi kita menyalahkan anak kita ya. Nah, hakikat istighfar tadi kan saya salah ya, saya salah, sadari diri kita kalau diri kita yang salah ya. Karena di luar diri kita itu pasti benar, karena yang di luar diri kita itu wujudnya Allah, ya seperti itu. Nah, selama ini solusi persoalan ada itu karena kita menganggap diri kita benar, orang lain yang salah. Anak saya salah karena dia sudah mecahin gelas. Nah, ternyata kita menyalahkan orang lain itu kan juga perisai rezeki. Nah, dengan hakikat istighfar tadi kita kembalikan kalau kita yang salah, bukan anak kita. Ini anak saya tadi baru minta maaf ya bun, maaf ya bun. Ya seperti itu. Jadi kita sebelum kita mengenal rezeki itu kan kita menyalahkan orang lain ya, tapi ternyata tidak. Di hakikat istighfar tadi yaitu tadi kita yang salah bukan orang lain. Sadari kalau diri kita memang salah, terus kemudian kita minta ampun sama Allah dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Kita memperbaiki apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang kita telah lakukan, dan kita berjanji sama Allah tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, tapi itu juga tidak langsung terus Allah mengguyurkan rezekinya ya Pak Sofri ya. Kadang teman-teman tuh aku sudah taubat, aku sudah sholat taubat tiap hari, aku sudah sedekah, tapi kok rezekiku kok ya kayak gini-gini aja. Nah,
ternyata itu juga dari pikiran kita. Nanti larinya kita akan ke disiplin kata, ke LOP seperti itu. Nah itu nanti kajiannya mungkin lain lagi. Nah sekarang saat ini kan kita terutama tentang perisai. Perisai yaitu tadi dengan taubat. Pokoknya kita menyadari kalau kita itu banyak salah, banyak dosa, apapun yang terjadi, entah itu persoalan yang saat ini sedang Allah datangkan ke kita, itu pasti karena kesalahan kita sendiri. Allah tidak mungkin menzolimi umatnya, ya, menzolimin hambanya. Itu juga kita bisa berdoa seperti doanya Nabi Yunus, ya, waktu di dalam ikan di perutnya ikan paus tuh kan dia Nabi Yunus berdoa La ilaha illa anta subhanaka inni minal zolimin. Jadi kita itu menzolimi diri kita sendiri seperti itu. Bukan Allah yang tidak sayang, bukan Allah yang tidak pengasih kepada kita, tapi karena kesalahan kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Seperti itu Pak Sofi. Baik, terima kasih Dokter Ika, Masya Allah luar biasa ya. Jadi sejatinya ya pola datangnya keajaiban ini kita bisa rumuskan sahabat semuanya ya. Polanya itu ada segitiga yang luar biasa. Pertama, hakikatnya Allah itu ciptakan manusia, itu fitrahnya adalah kita dimuliakan dan dibahagiakan ya. Allah ciptakan manusia apa? Kita diciptakan Nabi Adam pertama kali langsung apa di Quran surat Al-Baqarah ya. Ayat 34 35 ya, di sana disampaikan juga ya, bahwasanya ya uskun anta wa zaujukal jannah wa qul ya adam uskun anta wa zaujukal jannah ya, dan berkatalah ya kami wahai Adam ya, masuklah bersama istrimu, masuklah duduk diamlah bersama istrimu di dalam surga. Apapun yang kita inginkan sejatinya Allah muliakan ya, apapun itu kita dibahagiakan, apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Allah saat itu, manakala apa? Kita bersih dari perisai rezeki ya. Apapun dikasih, tapi apa? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Tadi ya, jangan dekati pohon ini ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Didekati. Maka yang terjadi apa? Disitulah kita pasang perisai rezeki ya, sampai sehingga saat ini pun kita ya ikut bertanggung jawab ya, ikut bertanggung jawab untuk apa? Senantiasa bertaubat, membersihkan diri, tazkiyatun nafsi agar kita nanti bisa kembali kepadanya. Nah, pola yang pertama ini ternyata apa? Kita ini senantiasa apa? Fitrahnya kita itu adalah kita senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Manusia ini mulianya melebihi malaikat sahabat semuanya ya, melebihi segala-galanya. Maka sejatinya manusia ini mulia dan bahagia. Maka mari kita cek. Saat kita ini belum pernah melakukan perisai rezeki, saat kapan? Saat kita baru lahir cepat, ya, masih bersih, gak punya perisai rezeki, apa? Allah kasihkan, kita dimuliakan, kita dibahagiakan. Semua orang yang melihat kita pasti apa? Merasa bahagia, kita akan dimuliakan. Kita pengen sesuatu, kita nggak butuh ikhtiar sejatinya, tinggal apa? Tinggal gitu ya. Yang terjadi apa? Lapar, asinya akan datang sendiri. Pengen ganti pampers, ya. Apa jadi pampersnya ada yang menggantikan sendiri, ya. Ini Allah ketuk hati orang-orang, dipaksa untuk mendekat kepada kita, ngantarin rezeki kepada kita ya. Tapi kenapa sampai dengan di usia saat ini ya, kita sudah berkali-kali, maksudnya kita berdoa ya dan lain sebagainya berkali-kali, kenapa kok saat ini belum dikabul-kabulkan? Tanpa kita sadari bisa jadi kita ini sudah pasang perisai rezeki. Sebagaimana tadi Nabi Adam tiba-tiba dihempaskan di bumi ya, nggak pantas tinggal di surga karena melanggar ya, misalnya melanggar larangan, ditempatkan di bumi, akhirnya apa? Dia pengenkan makanan apapun ternyata nggak dikasih ya. Pengennya masih seperti di surga ya. Pengennya kita seperti bayi, tinggal dikasih ya. Kenapa? Karena melanggar larangan ya. Maka mari senantiasa cek. Nah, agar ajaib apa? Fase yang kedua, pola pertama manusia mulia bahagia, fase kedua kita bertobat kepada Allah. Ya, kita bertobat nih, proses untuk menuju nanti fase yang ketiga, tazkiyatun nafsi, kembali fitrah ya, bertobat kepada Allah. Ini pola-pola yang juga dialami oleh tadi Nabi Yunus ya. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, dia menolak perintah ya, dia tinggalkan ya umatnya, dia naik perahu. Maka didatangkanlah ini ujian yang tidak mudah ya. Saat diuji sampai 3 kali, beliau harus, singkat cerita, dia harus dilemparkan ke laut, beliau dilahap oleh ikan paus. Ini menurut beberapa ulama ya, ini sampaikan Nabi Yunus ini mengalami 3 kegelapan, 3 fase kegelapan. Apa itu kegelapan? Yang pertama di dalam ikan paus, yang kedua gelapnya itu di malam hari, yang ketiga masih di dasar lautan. Mengalami 3 ujian yang sangat dahsyat.
Itu terjadi justru keajaibannya hadir manakala apa? Dia sadari dia lepas perisai rezekinya. Oh, saya sadar nih perisai rezeki saya menolak untuk apa? Berdakwah. Beliau berdoa, beristighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Perhatikan bait terakhir. Inni kuntu minadz dzalimin. Sungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Dia tidak menyalahkan yang lain. Doanya Nabi Adam juga sama, agar dia diangkat menjadi nabi, ya, menjadi nabi, dipertemukan lagi dengan Siti Hawa. Beliau berdoa, istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb, sungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Dia tidak menyalahkan istrinya, ya, yang menggodanya. Dia tidak menyalahkan iblis. Saat dia mengalami bahwa dirinya yang salah, dia menyadari, Allah hadirkan untuk keajaiban. Ya, maka mari sadari sahabat-sahabat semuanya, ya, agar kita senantiasa rezeki berlimpah, hati-hati dari perisai rezeki, hati-hati dari berbuat dosa. Ya, maka sejatinya tugas utama kita, ya, justru ya sebelum kita ikhtiar, justru kita perbaiki terlebih dahulu apa hablum minallah kita, ya. Kita justru lurus apa duduk diam, lepas perisai rezeki kita terlebih dahulu dengan apa? Taubatan nasuha. Kita bertaubat, kita ya bertakwa kepada Allah, ya, sebagaimana dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beribadah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar dari semua persoalan hidup kita, dan Allah akan apa? Berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tugas selanjutnya adalah ya ikhtiar kita ini bukan lagi untuk apa tujuan kita mencari profit, karena Allah sudah janjikan tadi rezeki melalui apa? Ketakwaan kita semakin dekat kepada Allah, mendatangi cahaya tadi. Ya, mendatangi cahaya yang utama. Maka ikhtiar ini adalah ladang kita untuk menyempurnakan amal, ya, ladang kita untuk hablum minan nas kita. Ya, maka insya Allah dengan kita semakin ya perbanyak hablum minallah, kemudian baru kita ikhtiar, inilah salah satu bentuk percepatan rezeki yang luar biasa, sahabat semuanya. Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nih dari sahabat-sahabat ya. Bagaimana menguatkan keyakinan dari pikiran kita ya, karena kadang kita ragu dengan keinginan kita. Nah, nanti insya Allah akan dibahas di besok Jumat ya, tentang keinginan ini, tentang law of projection ya, bagaimana tentang nanti hakikat dari pikiran, prasangka itu ternyata juga akan diijabah oleh Allah. Nanti bersama dengan Budian Regenis dari Malang insya Allah ya, sertifikat magnet rezeki ya, beliau sudah nasional ya, luar biasa beliau ya, beliau guru saya juga ya. Ini ada pertanyaan ya Pak Sofi, kalau menitipkan pesantren bagaimana? Karena yakin akan lebih terjaga dengan keimanan dan akhlaknya ya. Sejatinya tidak apa-apa ya kita amanahkan kepada orang lain, tapi kita harus juga perbaiki kualitas diri kita. Yang seringkali seperti apa? Kita tuntut anak kita untuk hafal Al-Quran, tapi kita sendiri tidak mau menghafalkannya. Ini kita yang tidak amanah. Ya, maka kita tuntut anak kita untuk belajar ke pesantren, tapi kita sendiri tidak memperbaiki kualitas diri kita, itu yang tidak baik. Jadi boleh sejatinya kita amanahkan, namun sejatinya kita juga harus amanah kepada diri kita. Ya, kita juga harus apa? Memperbaiki kualitas diri kita. Ya, kalau kita paksakan anak kita untuk hafal, ya kita juga harus apa? Latihan untuk menghafal Al-Quran. Jangan apa? Kita menuntut orang lain untuk berbuat baik, tapi diri kita tidak mau apa? Memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Baik, ini tanpa kita sadari ini sudah hampir 1 jam. Kalau 1 jam tuh biasanya langsung off sendiri ya. Jadi mohon izin kepada Dokter Rika ya. Mungkin ada nasihat-nasihat yang luar biasanya untuk sahabat-sahabat semuanya yang bergabung pada pagi hari ini, wabil khusus buat saya pribadi, ya, agar saya senantiasa untuk berbenah diri. Ya, monggo silakan Dokter Rika. Oh, nanti. ini saya banyak belajar dari Pak Sofi, guru saya yang sangat luar biasa. Tadi Pak Sofi nasihatnya cek lagi, ya, cek diri kita sendiri, ya, cek diri kita sendiri. Kenapa kok rezeki kita belum lancar? Mungkin ada kesalahan kita kepada Allah ya. Tadi Pak Sofi sudah jelasin kalau kita dipanggil untuk sholat aja kadang masih menunda-nunda atau kadang sampai akhir waktu. Nah itu dicek lagi, perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita sama Allah. Dengan apa? Dengan sholat. Ya, dengan sholat, dengan sabar, perbaiki sholat kita, belajar lagi tentang sholat yang benar seperti apa, cara wudhu yang benar seperti apa, karena itu akan mempengaruhi. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan manusia, terutama pada orang tua, ya, pada orang tua, kemudian kepada pasangan, pada anak. Nah itu kita perbaiki, kita cek apakah mereka ridho dengan kita, ya, apakah mereka ridho dengan kita. Kemudian yang ketiga tadi diri kita sendiri, kadang kan kita dengan diri kita tanpa sadar kita pun
suka menzolimi diri kita sendiri seperti itu. Jadi kita tag, kita sadari kalau kita pasti banyak dosanya. Kita kemudian tadi istighfarnya benar-benar yang istighfar, minta ampun sama Allah, janji sama Allah untuk tidak mengulanginya lagi, memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu Pak Sofi. Baik, terima kasih Dokter Ika ya, Masya Allah luar biasa ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya ya, terima kasih telah bergabung ya di pagi hari ini ya. Ini nasihat Dokter Ika yang luar biasa. Mari senantiasa sahabat-sahabat semuanya ya, kita senantiasa apa? Husnudzon kepada Allah, bahwa Allah senantiasa hadirkan kepada kita itu yang terbaik ya. Jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita protes, jangan sampai kita sambat kepada Allah. Bahkan apa ya, saat kita protes kepada Allah, dalam ya Imam Ghazali menyampaikan berarti kita sudah tidak beriman kepada Allah. Saat kita tidak beriman kepada Allah, kita akan semakin jauh dari maunahnya. Karena maunah dari Allah, keajaiban dari Allah ini manakala kita senantiasa apa? Beriman kepada Allah ya. Jadi saat kita protes ya, kita nggak terima kepada Allah, di situ kita tanpa sadari dosa besar nomor satu, dosa rezeki nomor satu itu apa? Menyekutukan Allah. Jadi maka hati-hati sekali, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Berikutnya apa? Kita menyadari bahwa kita yang salah, bukan Allah. Ya, bukan orang-orang di sekitar kita, tapi diri kita yang salah. Maka mari senantiasa kita tazkiyatun nafsi, memperbaiki diri, senantiasa kita apa? Ya, menganggap ya bahwasanya diri kita ini yang belum baik. Ya, maka senantiasa kita apa? Kita akan terus berbuat baik. Senantiasa kita apa? Istighfar kepada Allah ya. Senantiasa kita tazkiyatun nafsi ini karena apa? Kunci dari datangkan rezeki, pintu gerbang seluruh jurus 101 jurus magnet rezeki, gerbangnya adalah ini semuanya. Apa? Perisai rezeki. Semua jurus di magnet rezeki nanti adalah lawannya dari magnet rezeki. Saat kita tidak disiplin kata, mengucapkan kata-kata tidak baik, itu adalah perisai rezeki. Saat kita merusak terumbu karang, itu perisai rezeki. Saat kita ya memasang kuat garis kebenaran, itu perisai rezeki ya. Hampir semuanya adalah lawannya dari perisai rezeki. Maka clearkan dulu, ini adalah pintu gerbangnya ya, keajaiban di magnet rezeki ya. Rezeki sesungguhnya adalah tentang, bukan hanya tentang dunia sahabat semuanya, tapi tentang apa? Kekayaan hati, ketenangan hati ya. Ya ayuhan nafsu ya, mutmainnah ya, mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang ya. Inilah nanti akan kembali kepada Tuhan kita, kepada Roh kita untuk masuk jannahnya bersama-sama. Baik, sahabat-sahabat semuanya ya, dan guru saya luar biasa Dokter Ika, terima kasih telah berbagi pada pagi hari ini. Semoga Dokter Ika senantiasa dihadirkan oleh Allah keberkahan ya, kemuliaan, kebahagiaan, kelapangan hati, dan insya Allah juga kelapangan rezeki yang insya Allah berbanding lurus. Senantiasa anak-anaknya ya menjadi anak-anak yang salihah ya, keluarganya senantiasa harmonis ya, senantiasa dijaga dan dijaga oleh Allah ya. Masya Allah, semoga sahabat-sahabat pula yang hadir di sini mendapatkan fadilah-fadilah dari ya majelis ilmu ya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya sadari ya, tanamkan dalam diri, hadir di majelis ilmu adalah merubah mindset kita, tapi mempraktekkannya itu yang akan merubah nasib kita. Maka kunci dari semua ilmu ini adalah dipraktekkan. Ya, awalnya memang tidak mudah, tapi ya mari kita paksa, lama-lama akan menjadi biasa ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya ya. Mohon izin Dokter Ika, kita pamit undur diri ya. Kami mewakili dari Magnet Rezeki ya. Saya Dokter Ika dan seluruh atas nama Magnet Rezeki mohon maaf, mohon ridhonya jika ada suatu hal yang belum tepat dari awal sampai dengan akhir. Mungkin ada lisan saya yang tergelincir, menyakiti, mendolimi ya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin agar tidak menjadi perisai rezeki bagi kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa ya. Kita selalu senantiasa ada acara Senin sampai dengan Jumat ya. Stay terus di IG kita ataupun nanti di grup FB Sofiyal Official. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ika. Ya. Terima kasih Pak Sofi.